Umumnya para ulama membolehkan puasa Syawal yang hukumnya sunnah walaupun seseorang masih punya hutang atau masih punya qadha puasa bulan Ramadan pada tahun itu. Kenapa? Karena secara umum kewajiban untuk membayar qadha itu luas, dalam arti terbentang sampai 11 bulan ke depan, mulai dari tanggal 2 Syawal sampai nanti ketemu tahun depan di bulan Sya'ban pada tanggal 29 atau 30 Sya'ban. 11 bulan terbentang waktu untuk menyelesaikan qadha bulan Ramadan. Maka apabila di dalamnya sebelum qadha itu diselesaikan ada puasa-puasa sunnah yang didahulukan, maka itu tidak menjadi mengapa dengan dasar misalnya ketika para ulama di dalam mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu walaupun sudah diwajibkan untuk pergi haji pada tahun ke-6 Hijriah, namun beliau baru melakukannya pada tahun ke-10 dari kenabian dari masa hijrah itu. Artinya ada masa 4 tahun beliau menunda kewajiban, dan sementara itu beliau malah mengerjakan yang sunnah-sunnah. Beliau datang ke Mekah untuk mengerjakan umroh, bukan hanya sekali tapi beberapa kali sebelum beliau mengerjakan ibadah haji. Nah, dari kejadian ini maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa boleh saja kewajiban itu ditunda, yang disebut dengan istilah kewajiban al-wujubu lit-tarakhi, kewajiban yang boleh dilakukan pada waktu yang kemudian, dan sebelumnya bisa saja disisipkan dengan hal-hal yang hukumnya sunnah. Dengan demikian mengerjakan puasa sunnah di bulan Safar, di bulan Syawal, ya, maka itu dibolehkan walaupun seorang itu punya hutang, karena hutangnya masih bisa dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya. Tetapi para ulama dalam hal ini memang tidak sepakat bulat. Sebagian kecil dari para ulama, khususnya mazhab Hambali, mengatakan tidak demikian, karena ada sebuah hadis yang dijadikan sebagai dasar, yaitu man shoma tatawwu'an wa 'alaihi min ramadhana syai'un lam yaqdihi fa innahu la yutaqabbalu minhu hatta yasumahu. Orang yang berpuasa sunnah padahal dia masih punya hutang qadha puasa Ramadan yang belum dikerjakannya, maka puasa sunnahnya itu tidak sah sampai dia bayarkan dulu puasa qadhanya. Namun masalahnya hadis ini adalah hadis yang muttarib, ada kegoncangan di dalamnya. Sebagian mengatakan riwayat Imam Ahmad ini tidak tepat karena bertentangan dengan umumnya pendapat para ulama. Tetapi memang kita harus akui bahwa sebagian kalangan ulama, khususnya di Saudi Arabia, ketika ditanya tentang masalah ini, umumnya mereka memang terpengaruh oleh mazhab Hambali yang mengatakan bahwa tidak sah puasa sunnah kalau qadha Ramadannya belum ditunaikan, dengan alasan bahwa orang yang berpuasa Ramadan itu kalau masih punya hutang dianggap Ramadannya belum selesai. Ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang berpuasa Ramadan dan diikutkan kemudian dengan 6 hari puasa bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala sekian-sekian. Tetapi ketika puasa Ramadannya belum rampung, maka belum bisa diikutkan dengan puasa bulan Syawalnya. Itu alasan yang dikemukakan oleh mazhab Hambali. Tetapi umumnya para ulama mengatakan boleh-boleh saja puasa sunnah bulan Syawal 6 hari yang didahulukan, lalu puasa qadhanya diakhirkan, karena pada dasarnya mengakhirkan kewajiban itu bukanlah hal yang tidak boleh. Dibolehkan mengakhirkan puasa hutang Ramadan sampai 11 bulan kemudian.